101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Apa yang menyertai penyakit? Gangguan dada, nyesek, kemudian batuk. Bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat, bangun tidur, mau tidur. Sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat. Seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi. Di antaranya, satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sambil mendidih, saring minum. Setiap mau tidur 1. Jangan lewatkan Dapur Sehat Roja bersama narasumber Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Sebuah program baru meracik makanan lezat menjadi sehat. Timun yang sifatnya manis ini efektif digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tapi bagian energi vital perut. Dapur Sehat Roja setiap Rabu jam 10 waktu Indonesia Barat sampai menjelang zuhur. Dapur Sehat Roja meracik makanan lezat menjadi sehat. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga. Dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga 1 jam ke depannya. Alhamdulillah, Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita kembali ke Sensei. Pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah kulit keringnya dengan jus melon, mentimun, alpukat, dan lemon. Bahan-bahannya diantaranya setengah buah alpukat, kemudian 1/4 buah jeruk lemon, dan 1 ons buah melon, kemudian 1 buah mentimun, dan 1,5 ons wortel, madu, dan air secukupnya. Berkaitan dengan mencegah kulit kering ini, Sensei. Nah, di pengobatan klasik ini disebabkan oleh apa dan gejalanya seperti apa, Sensei? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para pemerhati Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa mencintainya hingga di yaumul qiyamah. Dan pun kemudian daripada itu membahas tentang gangguan kulit secara umum dan kulit kering secara spesifiknya atau khususnya. Dan ini memang berkaitan erat dengan musim yang saat ini sedang ada. Kemarin juga sempat saya bacakan perihal di musimnya, ya, di mana musim semi itu terkadang anginnya dingin seperti sekarang ini. Maka manusia itu kesehatannya banyak terjangkit penyakit, baik itu endemi ataupun epidemi, karena angin bertiup kencang membawa bulu-bulu rawa menyebabkan gangguan kulit
kulit kering, kulit gatal, dan kondisi kesehatan yang kurang baik seperti sering terserang flu, demam, radang tenggorokan, amandel, juga penyakit kulit, rematik, jantung, pencernaan, dan pinggang. Dan pada wanita keputihan bahkan dimulai dari semasa kanak-kanak. Dan di musim semi ini dimulai dari bulan tanggal 22 Desember kemarin, disebutkan dalam literatur kesehatan klasik bahwasanya musim semi adalah memiliki 3 periode, dan masa ini merupakan awal kehidupan, awal kelahiran, di mana musim ini di seluruh pengobat itu mensepakati bahwasanya musim ini adalah musim awal musim. Disebutnya di dalam kalender penataan musim ini merupakan musim pertama. Akan tetapi di kalender musim yang digunakan oleh para petani dan nelayan yang digubah oleh Pakubuwono VII tahun 1800-an, itu musim penataan musim itu dimulai tanggal 22 Juni, berarti pas masuk musim kering. Jadi musim panen, dimulai dari musim panen. Mulainya di musim ini musim kering. Itu yang digunakan oleh petani dan para nelayan yang dibikinkan kalender musimnya oleh Pakubuwono pada saat itu, Pakubuwono VII. Kan tetapi walaupun ada yang mengatakan di Pakubuwono IV juga sudah menggagas hal itu, tapi kalau melihat tahunnya, jadi Pakubuwono IV itu tahun 1790. Kalau menurut catatan buku yang ditulis oleh Buya Hamka, itu datang murid-murid dari semua Abdul Wahab, 3 orang. Ya, kemudian menyampaikan dakwah di Keraton Surakarta di Pakubuwono IV ini, yang menulis Serat Wulang Reh. Di situ ada beberapa ajaran tentang Islam. Judulnya Serat Wulang Reh, karya beliau. Ini kata Buya Hamka itu ditulis di sana, dituliskan itu tahun 1790. Itu dakwah Salafi sudah sampai di sana. Ya, ini dimulai dari diutusnya 3 orang murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, tetapi karena oleh Belanda dianggap merugikan, kemudian 3 orang murid ini tidak tahu keselanjutannya gimana, karena ditangkap kemudian nggak tahu dibawa kemana. Itu menurut catatan yang ada di bukunya Buya Hamka. Dan ini Buya Hamka menulis ini itu ketika rame di zaman itu, di zamannya beliau, Buya Hamka itu rame menjelaskan bahwasanya dakwah tauhid itu dimulai dari Minangkabau, dari Sumatera Barat. Sumbar. Ya, ini dengan pulangnya Haji Nan Miskin, Harimonan Salapan, kemudian Tuan Kunan Renceh dan lainnya, itu membawa dakwah tauhid. Yang bantah Buya Hamka sendiri. Gitu. Orang Minang sendiri yang bantah. Bukan, sebenarnya yang pertama kali dakwah tauhid datang itu bukan di Minang, ya, yang dibawa oleh Harimonan Salapan. 13 tahun lebih dahulu, kata beliau. 13 tahun lebih dahulu, karena tahun 1803 itu baru sampai di Minang. Sementara 1790 udah sampai di Solo. Oh, Solo. Surakarta. Ini Buya Hamka yang ngomong ya. Jadi kalau saya cuma menukil. Beliau menjelaskan. Ini anak Minang sendiri yang menjelaskan. Karena belakangan ini kan ramenya juga begitu. Dianggapnya dakwah tauhid. Nah, katanya Pakubuwono IV ini juga yang juga sudah menggagas tentang penataan musim, baru kemudian disempurnakan, dibikin kalendernya di Pakubuwono VII. Ini beberapa literatur yang menyebutkan. Tapi karena saya seorang penyehat atau pengobat, maka bukan berarti saya tidak sepakat dimulainya musim itu dari tanggal 22 Juni atau bulan pertamanya itu dimulai musim kering. Tetapi karena musim kering itu menurut kami udah musim akhir, makanya semua kalau pengobat menggunakannya musim semi. Ini adalah musim awal.
musim bertanam kan, baru bertanam nih, masa baru mulai sudah panen kan gitu ya. Kalau para pengobat itu begitu. Jadi musim kering itu musim tua menua ya. Kalau musim semi itu kan musim baru lahir ya. Itu begitu. Ini ada 3 periode. Maka di musim ini awal kehidupan langit dan bumi mulai tumbuh. Banyak tumbuhan bermekaran, beristirahat. Wajar kan? Mulai pada malam hari dan bangun pada pagi hari, mengitari istana, maksudnya rumahnya, berjalan dengan santai, maksudnya olahraga, berarti outdoor ini, untuk melahirkan aspirasi hidup tanpa mematikan, memberi tanpa merebut, menghadiah tanpa melanggar hukum. Ini adalah fungsi dari musim semi, berjalan untuk melahirkan kehidupan. Sebaliknya, artinya menanam untuk menumbuhkan tanaman-tanaman. Sebaliknya, jika tidak melakukan dengan benar, dapat menyakiti organ. Di musim semi yang terkena pertama kali adalah yang diserang adalah organ hati, berarti peredaran darah. Karena perubahan dari musim panas menjadi musim dingin menjadi sedikit yang meminta saran kepada orang tua. Kebanyakan orang karena terjadinya perubahan musim dingin ke musim semi, orang itu nggak nyadar karena habis musim dingin mereka tidak berubahnya ke panas itu nggak drastis, sehingga mereka tidak, ketika terjadi gangguan, tidak meminta saran kepada orang tua, maksudnya kepada para pengobat di zaman itu. Itu kemudian terjangkit, barulah banyak penyakit-penyakit yang berkaitan dengan musim semi. Dan musim semi selama 3 periode, termasuk di dalamnya musim awal semi, tengah semi, dan akhir semi, di mana gaya hidup seseorang itu harus beristirahat pada malam hari, bangun di pagi hari, dan merupakan energi untuk merawat kesehatan. Jadi musim semi adalah musim di mana seseorang itu harus memanfaatkan tubuhnya untuk membangun energi vital. Karena ini kan musim awal, jadi untuk sampai musim dingin, ya, sampai mengatasi musim panas, musim kering, musim dingin, agar tidak melukai organ hati, agar organ hati ini bisa mengeluarkan energi dan darahnya mengitari seluruh tubuh, mencukupi. Itu musim ini ditandai dengan pemanasan secara bertahap, tetapi suhunya masih rendah. Ini mulai tahapan makanya kadang-kadang hujan berhenti, matahari lumayan menghangati. Tidak dingin tapi tidak juga panas. Berangin dan sedikit hujan. Rentan terhadap penyakit pernapasan. Ini di awal nih, kemarin di 2 Desember kan. Tapi makin lama makin deras hujannya. Penyakitnya wabah penyakit jantung. Karena dingin menyerang jantung, alergi serbuk sari sehingga terjadi gangguan kulit gatal, kulit melepuk, kulit kering, asma, dan penyakit lainnya. Baik dikarenakan kurangnya minum karena hawanya sejuk, ataupun memang dikarenakan pada musim-musim yang lalu. Habis musim dingin susah minum, musim semi tambah susah minum lagi. Maka hal ini mengakibatkan seseorang menjadi dehidrasi atau kekeringan. Secara umum, secara klasik, demikian. Kemudian disebutkan di dalam literatur kesehatan klasik, ketika musim semi itu kelembapannya menyerang tubuh, maka selain gangguan kulit, kepala akan terasa berat, dan seseorang ini kepala terasa berat ini seolah-olah dibungkus rapat. Otot dan tendonnya membesar, bisa mengencang, sementara otot-otot kecil menjadi lemah, menyebabkan keterbatasan gerak, bahkan penyakit lainnya, kejang, dan bahkan atrofi, yakni penyusutan atau penipisan tulang. Gitu. Jika sirkulasi energi vital terganggu akibat kekurangan energi vital, maka anggota tubuh bagian ekstrim dapat mengalami pembengkakan dan kesulitan bergerak. Ini merupakan tanda kelelahan dan kekurangan energi vital atau haroro yang ada di dalam tubuh. Dan ketika seseorang mengalami stres berat di musim ini, kita bahas saja, atau bekerja secara berlebihan di musim ini, gitu, energi yang ada di dalam tubuh itu menjadi terlalu panas. Kondisi ini menguras cadangan rutubah atau esensi nutrisi yang ada di dalam tubuh. Dan jika tidak seimbang ini berlanjut hingga musim panas, maka tubuh musim besok nih, setelah musim semi kan musim panas tuh, ya, maka akan mengalami dehidrasi karena kehilangan cairan. Dengan ditandai awal di musim semi kulit yang mengering, ya, dan gangguan kulit lainnya. Kemudian yang dapat mengarah pada kondisi yang dikenal dengan kekurangan cairan. Ya, gejalanya meliputi penglihatan kabur, selain kulit kering, penglihatan kabur, bibir kering, ya, hidung tersumbat, ya. Dan jika seseorang diliputi kemarahan di musim ini, maka aliran energi menjadi kacau dan tidak terkendali.
sehingga menghambat sirkulasi darah di kepala dan memicu kehilangan kesadaran. Oleh karena musim semi ini menyerang hati, maka hati-hati dengan amarah dan dongkol, karena ini akan menyebabkan nggak sinkron dengan musimnya gitu ya. Ya memang marah dan dongkol itu nggak boleh semua gitu ya, tapi lebih parah banget di musim ini gitu ya. Dan hati-hati, ini juga akan bisa karena musim semi itu lembab, sehingga energi vital itu bisa mengakibatkan seperti itu. Berarti hati-hati. Berarti di musim ini ya kalau mau marah jangan marah, kalau mau dongkol jangan dongkol, kalau mau curiga jangan curiga, kalau mau iri hati jangan iri hati. Di musim panas juga nggak boleh, nggak boleh terus sebenarnya. Di sini dibahas secara dampaknya ya. Sehingga menghambat sirkulasi peredaran darah di kepala dan memicu kehilangan kesadaran. Bahkan kondisi ini disebut sinkop akibat konflik antara energi vital dan darah, yakni pingsan atau hilang kesadaran mendadak. Bisa pingsan. Gitu. Ketika tendon mengalami kerusakan di musim ini, kemampuannya untuk berkontraksi dan meregang serta menurun, mengganggu pergerakan dan fleksibel. Jadi kayak kesemutan, kram baal itu. Dan kemudian keringat yang hanya muncul di satu sisi tubuh bisa menjadi pertanda awal hemiplegia, ini kelumpuhan satu sisi tubuh di musim ini. Makanya jangan emosi terkendali di musim ini ya. Jika pori-pori terbuka dan terpapar kelembapan, ini musim kelembapan cuaca, hal ini dapat menyebabkan ruam-ruam di kulit, kemudian dermatitis atau bahkan bisul. Itu setelah kering. Begitu kulitnya sudah terserang kering, kemudian pori-pori tidak terbuka dan terpapar lembab, kulit yang kering itu akan mengakibatkan dermatitis, gatal atau bisul dan atau jerawat ya pada muka. Dan apabila orang tersebut kemudian mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dalam jumlah yang besar, maka dapat memicu lesi besar berisi nanah. Lesi itu maksudnya cedera fisik. Cedera fisik yang besar yang bisa mengeluarkan nanah. Gitu. Dan setelah melakukan aktivitas berat dan berkeringat, tubuh akan menjadi lebih rendah. Kalau di musim ini melakukan aktivitas yang berat dan keringatnya terlalu banyak, tubuh akan menjadi lebih rentan terhadap paparan angin dingin. Karena anginnya kan dingin, cuacanya hangat, semi, tapi anginnya dingin. Hal ini dapat cuacanya lembab tapi anginnya dingin. Hal ini dapat menyebabkan bintik-bintik merah di sekitar hidung. Tentunya setelah kulit kering ya. Ini dampak setelah kulit kering. Jika paparan ini berlangsung lama, maka dapat berkembang menjadi cedera fisik yang muncul di daerah pantat, kemudian rektum, disertai dengan sariawan, atasnya sariawan. Kemudian kulitnya infeksi. Tapi kalau bagaimana kalau kulitnya nggak kering? Ya enggak. Artinya pertahanan tubuh itu kuat ya. Kemudian satu lagi lanjut. Kemudian kata Imam Suyuti, ketika cairan saudawiyah, apabila seorang itu terlalu banyak memakan makanan yang menjadi sumber penghasil saudawiyah atau cairan hitam yang disimpan di dalam tihal yang bersifat dingin dan kering seperti adas, di musim ini ya, adas, minyak, daging sapi, terong dan sejenisnya, maka timbul penyakit saudawiyah yang ditandai dengan kelemahan pada tubuh jasmani, haus yang sangat, susah tidur dan radang serta kekeringan yang lainnya. Maka harus diatasi dengan minum madu. Sekarang ini berarti makanya ini madu. Betul. Dan cara membuatnya, pertama buanglah buih madu tersebut, lalu masukkan madu ditambah jahe boleh, lada boleh ya kan. Kemudian ini yang kita siapkan ya, yang mana kita mencari yang sifatnya itu lembab. Karena sekarang itu dingin kering. Makanya yang dicarikan itu yang lembab. Yang kemudian akan tetapi apabila diabaikan maka timbul penyakit yang sulit disembuhkan tapi setelah kering ya. Dampak setelah kulitnya pada kering kemudian tidak diatasi, maka akan timbul seperti lepra. Kudis, kemudian gatal-gatal, bahkan bisa kalau masuk ke dalam tubuh lembab dinginnya bisa menimbulkan lumpuh yang tadi saya bacakan, lumpuh separuh, kejang dan penyakit gangguan paru-paru lainnya. Bila telah terjadi demikian, maka harus minum pencahar sauda yang akan dijelaskan nanti ini. Kita jelaskan ini. Nanti kita akan bahas. Demikian. Kita racik dulu.
yang akan kita jelaskan di peracikan ini. Oke, siap. Ya, silakan Kita masuk. masukkan dulu untuk melonnya ya. Ya. Matang banget ya. Alpukatnya ini melonnya secukupnya. Melonnya ya. Cukup ya. Boleh. Ini Oke, alpukatnya. Ini alpukatnya kita langsung keruk. Ini Terus aja dulu. Coba cukup apa enggak? Kalau enggak kurang, kalau kurang boleh tambah. Oke. Oh kurang, tambahin. Kurang. Oh melonnya udah ya, tinggal timun ya. Ini alpukatnya lagi? Ya, tadi Semua? kayaknya kurang. Ya semua. Oke. Ya. Kemudian Timun. ya. Timunnya ini kita nggak kupas kulitnya ya. Enggak kupas kulitnya. Dan wortel. Wortel. Tambahin lagi wortelnya. Wortel juga seger ya. Seger banget ya wortelnya nih. Cerah. Nah baru jeruk. Jeruk. Persing. Ya, jeruk lemon. Jeruk lemon. Kalau tidak ada lemon, pakai nipis bisa? Nipis boleh. Boleh Pakai ya? jeruk medang boleh. Oh gitu. Oke, siap. Sekarang jeruk medan ya banyak ya. Ini Iya, bagus jeruk banget nih medan. jeruknya. Airnya banyak. Ya, kalau yang agak kecil itu lokal. Oh ini yang lokal bukan? Iya, betul. Yang itu yang lokal. Iya ini yang lokal. Nah kita ngambil yang kecil-kecil nih yang lokal. Ada itu yang banyak soalnya. Kita nyoba yang lokal ya. Oke. Dan insya Allah juga buah-buahan ini bisa Di pasar banyak dapat nih. ya, insya Allah. Ya, sip. Oke, kita masukkan semua. Kemudian kita Aduk. tambah air. Tambah air. Air dulu ya. Sip. Lagi? Lagi dikit. Dikit lagi. Oke, Hop. cukup. Langsung Sip langsung. madu ya. Ya. Oke. Madu secukupnya sesuai Sesuai dengan selera. selera ya. Ya. Kita blender. Dominan hijau ya. Ya. Melon hijau, alpukat hijau, betul. timun hijau. Wortelnya buat mendingan saja. Iya, iya. Mantap. Sip, mantap. Seger banget. Insya Alpukat Allah. kalau ketemu kemana aja kalau ada alpukat dia dominan ya. Lebih dominan. Oke, kita lanjut sih. Ya, yang pertama adalah alpukat. Kita bahas dulu. Oke. Alpukat ini dari ukuran deskripsi Ya. pohon tinggi dapat mencapai 10 meter. 10. Daging buahnya juga kalau sudah masak warnanya kuning atau kuning kehijauan. Ya. Dan alpukat ini sering digunakan nggak cuman buahnya, tapi juga daunnya, tapi juga bijinya, gitu. Kalau daging buahnya itu banyak minyak lemak dari buah, dan ini digunakan untuk meningkatkan energi vital atau membantu mentonik energi vital, terutama untuk menurunkan energi vital. Tentunya yang dianjurkan adalah dipetik dalam keadaan masak. Masak. Ya, tapi bijinya tadi kan kita buang ya bijinya. Betul. Kalau tidak dibuang pun biasanya bijinya bisa digunakan untuk kayak memecahkan batu ginjal. Ya. Masya Allah. Ya, tapi bukan pembahasan ini ya. Ya, betul. Ini informasi saja. Dan buahannya ini biasanya kalau yang digunakan buahnya itu tujuannya adalah kalau dikonsumsi itu juga untuk kulit, karena dia juga banyak kandungan vitamin C, vitamin E. Vitamin E itu mencegah penuaan dini ya. Makanya ketika dikonsumsi itu juga dia juga untuk kulit. Ketika biasanya kan buat masker juga tuh. Betul. Nah, itu juga untuk kulit juga kan. Kalau masker pun begitu.
Artinya dia melembutkan kulit dari dalam maupun dari luar. Dan dia antioksidan. Antioksidan. Membuatkan kulit dan antioksidan. Kalau antioksidan kan bukan diolesin kan, harusnya diminum. Betul. Ada pun kelembutan boleh dioles, boleh diminum. Karena di sini di blender barang yang lain, berarti bukan dioles, tapi diminum. Ya, kandungannya sangat banyak sekali. Terutama buahnya banyak mengandung lemak. Lemak di dalam buah alpukat itu merupakan asam lemak tak jenuh. Mayoritas asam lemak tak jenuh tunggal yang berkhasiat menurunkan kolesterol, kemudian darah tinggi. Lemak baik berarti. Betul, darah tinggi artinya menjaga agar tubuh tidak panas berlebih, yang mengakibatkan kekeringan pada kulit atau penuaan terlalu dini. Dan mempertahankan HDL atau high density lipoprotein, yaitu kolesterol yang baik bagi kesehatan, juga melindungi arteri dari kerusakan akibat oksidasi kolesterol LDL. Kandungannya vitamin C dan vitamin E berfungsi sebagai antioksidan. Ini dikonsumsi berarti ya. Dan berperan dalam pembentukan kolagen, yaitu jaringan yang menyangga kulit agar tetap kencang, lembab, dan elastis. Gitu. Saponinnya bersifat mengikat dan menurunkan kolesterol, menstimulasi imunitas, mencegah penyakit jantung koroner yang tadi kita bahas musim ini adalah yang diserang jantung, dan sebagai anti kanker. Diakibatkan karena gangguan kulit bisa mengakibatkan kanker kulit. Kemudian alkaloidnya digunakan sebagai anti kanker juga. Flavonoidnya merupakan kelompok pigmen tanaman yang memberikan perlindungan terhadap serangan radikal bebas yang datang dari luar, yang merusak, anti radang, anti alergi, antivirus, anti panas nih. Antioksidan, memperlambat penuaan, menurunkan sel kolesterol dalam darah, dan anti karsinogen. Berperan dalam menjaga integritas substansi dasar untuk merangkum jaringan tubuh agar tidak bercerai-berai, dan pengaruhnya yang sangat luas terhadap struktur kolagen dan kemampuannya sebagai antioksidan yang aktif membuat flavonoid atau kandungan flavonoid ini banyak digunakan dalam pengobatan artritis, termasuk gangguan kayak asam urat, rematik, dan pengerasan pembuluh darah arteri. Senyawa ini akan memberikan warna pada buah-buahan. Ada kandungan taninnya digunakan juga untuk peradangan. Kandungan polifenolnya sebagai zat anti kanker. Minyak lemaknya, ya lemak ini tadi yang digunakan untuk kulit. Kemudian vitamin A-nya berperan sebagai diantaranya menjaga kesehatan mata, bukan cuma kulit ya, tapi juga mata. Fungsi lainnya untuk kekebalan tubuh dalam proses sintetis protein yang berperan untuk proses reproduksi, berarti ibu-ibu yang mau hamil. Serta mencegah kanker dan penyakit jantung. Vitamin B-nya bagian dari enzim yang berperan dalam proses tubuh sehingga menghasilkan energi, metabolisme lemak, kolesterol, dan karbohidrat serta pembuatan beberapa senyawa tubuh seperti hormon seks dan adrenalin. Alpukat. Vitamin D-nya membantu membentuk tulang, pembentukan tulang bersama dengan vitamin A dan C. Vitamin E-nya berperan sebagai antioksidan secara tersendiri, dapat mengurangi pengaruh buruk dari radikal bebas, proses penuaan, ya, yang dimulai dari gangguan kulit dan seterusnya. Dari sisi karakteristik atau sifat buah ini hangat lembab. Ya, jadi pengaruh cuaca dingin, kering sekarang yang mengeringkan, maka bisa diatasi. Sebenarnya tadi disebut oleh Imam Suyuti, yang dibutuhkan adalah bagaimana bisa melembabkan kulit, melembabkan di situasi yang seperti ini. Beberapa penelitian juga banyak menyebutkan, ada banyak penelitian, ada di tahun 1989 di UGM, penelitian terhadap alpukat, kemudian juga tahun 1975 juga ada penelitian terhadap terhadap alpukat ini. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ya itu apa? Ini jeruk lemon, ya jeruk lemon. Jeruk lemon. Jeruk. Jadi jeruk ini ada jeruk nipis, ada jeruk lemon, ada jeruk keprok. Sebenarnya semuanya masing-masing bisa digunakan. Tapi kalau memang ada jeruk lemon, maka menggunakan jeruk lemon. Kalau nggak ada jeruk nipis, tapi biasanya kalau jeruk nipis itu lebih sedikit. Jeruk lemon ini katanya berasal dari India. Di Indonesia tumbuh baik. Ya baik lah, walaupun kecil-kecil kan baik ya. Dari dataran rendah sampai pegunungan dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Artinya gini, jeruk lemon ini bisa tumbuh dari dataran yang paling rendah sampai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Kalau kemudian ini dikatakan dari India,
Yang bawa siapa ya? Ya, kalau lah. Tapi kemungkinan bisa jadi karena di zaman tahun berapa? Tahun 78 itu kan kabarnya penanggalan tahun Saka itu, yakni datangnya orang India ke Indonesia itu tahun 78. Kata para pakar itu ya. Tahun 78 Masehi. Makanya kalau kita mau menghitung tahun Saka itu tahun Jawa. Tahun yang India datang ke Indonesia itu berarti tahun Masehi dikurangi 78. Gitu. Beda dengan tahun ini tapi tahun musim ya. Jadi katanya gitu. Nah, apakah orang India ini kemudian datang membawa jeruk lemon? Ya, ini kita nggak tahu ya. Kalau dia datang sudah ada jeruk lemon, ya berarti ngasih nama ya. Tapi walhasil di Indonesia ada banyak. Ya. Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan bahwasanya buah ini, jeruk lemon ini memiliki banyak manfaat. Karena dia tersusun dari 4 unsur, yaitu kulit, daging, buah, kemudian asam dan benih. Rasa asam dan benih, bijinya. Masing-masing unsur memiliki sifat yang khusus. Kulitnya bersifat panas dan kering. Daging buahnya bersifat panas dan lembab. Rasa asamnya bersifat dingin dan kering, dan benihnya bijinya bersifat panas dan kering. Manfaat kulitnya diantaranya terdapat pada kulit apabila digunakan biasanya untuk luar, kayak diletakkan untuk aroma dan sebagainya. Ya, buahnya biasanya digunakan untuk mengurangi panas pada lambung. Ya, kemudian Imam Al-Ghafiqi berkata, memakan daging ini, Mas Ibnu Qayyim yang menyebutkan perkataannya Al-Ghafiqi, makan daging buahnya dapat mengobati penyakit peradangan yang bagian bawah termasuk basir. Katanya seperti itu. Tapi yang perlu difahami ya, biasanya tanaman itu yang tumbuh di Mesir dengan di Indonesia itu beda. Jadi misalkan dan terkadang Imam Al-Qayyim maupun Imam Suyuti kadang-kadang ketika menyebutkan tabiat sesuatu itu nggak bisa kita makan letterlek. Karena contohnya ketika Imam Al-Qayyim menyebutkan darah itu bersifat dingin lembab. Imam Suyuti mengatakan di dalam bukunya menyebutkan panas lembab. Kelihatannya kan kontradiksi. Dingin lembab kok sama panas lembab. Padahal enggak kontradiksi padahal. Di situ dijelaskan ya oleh murid-muridnya bahwasanya yang dimaksud Imam Suyuti itu adalah darah yang beraktivitas, darah yang mengalir. Karena sesuatu yang mengalir itu pasti panas, dialiri oleh energi vital. Sementara Ibnu Qayyim itu lagi beliau bicara dingin lembab itu di buku Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Bicara lagi asal muasal manusia diciptakan. Jadi darah itu materi, bukan fungsi darah, tapi materi. Ketika dia bicara materi, maka sifatnya karena cair itu dingin dan lembab, gitu kan? Dan Imam Suyuti berbicara dalam bukunya itu beliau bercerita tentang fungsi darah. Fungsi darah bukan materi. Bukan materi, sehingga beliau sebutkan panas. Kadang seperti itu. Bahkan ketika bicara madu pun seperti itu. Ya, yang ini kadang-kadang yang orang misalkan juga contoh kopi itu disebutkan sifatnya dingin, gitu ya. Tapi di sisi lain Imam Suyuti juga menyebutkan kopi itu sifatnya panas. Ini juga kayak seperti itu tadi, maksudnya mana yang bicara fungsi, mana yang bicara materi gitu ya. Nah, tapi kadang kalau yang tahu ya benar, karena kopi itu biasanya diseduh dengan air panas, diminum panas, gitu ya. Kalau kopinya asli ya dingin, tapi ketika udah diseduh panas ya, panas. Kemudian kopi itu meningkatkan adrenalin gitu ya, kemudian meningkatkan aktivitas gitu kan, berarti panas kan. Tapi setelah diseduh loh ya, bukan materinya gitu kan. Seperti itu. Bicara seperti itu. Nah, jeruk lemon ini asamnya itu menjaga agar rutubah tidak rusak, agar balgam tidak rusak. Karena yang kalau menurut penjelasan Mas Suyuti, kalau yang menjaga kulit itu adalah balgam keruh. Nah, balgam keruh agar tidak rusak oleh angin, dia dijaga oleh asam.
makanan-makanan yang asam. Iya. Nah, ketika balgam keruh itu tidak lemah, pembukaan dan penutupan pori-pori itu berjalan secara normal, maka sesuatu yang datang dari luar maupun cuaca maupun angin itu tidak mempengaruhi. Ini gunanya dia untuk mempertahankan balgam keruh. Balgam keruh kalau Sensei bilang itu whey. Jadi whey itu cairan keruh yang merupakan energi vital yang mempertahankan bagian luar, ya, mencegah timbulnya sesuatu yang masuk. Tapi kalau di bukunya sudah disebutkan balgam, kata balgam, karena yang masuk ke dalam paru itu balgam. Buku juga menyebutkan begitu. Tapi di sana dibagi balgam itu ada yang keruh, kemudian ada yang jernih. Itu ya. Ini balgam keruh yang dimaksud ke kulit. Nah, ini menjaga balgam keruhnya. Kalau dia melembabkan alpukat. Kalau ini menjaga agar balgam keruh yang ada di paru yang dikirim oleh paru ke kulit itu tidak terkontaminasi dengan angin yang datang dari luar. Di kelembapan ini terjaga. Satu, dua, kemudian apa sih? Melon. Oh iya, saya kira madu. Kan M-nya madu dulu ya. Melon. Melon ini dari Indonesia enggak ya? Enggak juga dari Indonesia. Tapi pada intinya ya, walau bagaimanapun juga melon adalah tanaman yang sudah ditanam di Indonesia, gitu ya. Di mana dia banyak kandungannya, tapi sifatnya itu manis, sejuk. Rasanya manis, sejuk. Walaupun kadang-kadang yang mengatakan, ya yang manis, kan ada juga melon yang tawar. Betul. Nah, pengobat klasik atau penyehat klasik itu terkadang tawar itu dimasukkan ke manis. Masuk kategori manis. Soalnya pada diprotes nanti. Enggak, saya pas makan melon tawar. Ya, tawar juga manis itu masuknya. Dah, selesai ya. Jadi nanti timun juga manis akhirnya. Iya. Iya kan? Iya. Cuman soalnya kayak gitu, daripada diprotes melonnya tawar, mendingan tawar itu masuk kategori manis. Seperti sepet masuk kategori asam. Gitu ya. Buahnya digunakan untuk mengatasi panas dalam, sariawan, menghilangkan haus, melembabkan kulit, mengatasi batuk, bau mulut, sakit gigi, melancarkan pencernaan, mencegah kanker kulit, mencegah penggumpalan darah, melancarkan sirkulasi darah, kurang darah atau anemia, tekanan darah tinggi, menurunkan resiko penyakit jantung, dan mencegah stroke. Bahkan mengatasi radang ginjal, merupakan makanan buat penderita gagal ginjal, peluru kencing, sembelit, susah buang air besar, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian timun. Dia timun netral tadi ya. Mentimun merupakan tanaman tropis asli dari Asia Tenggara. Ngomong Indonesia malu-malu ya. Asli dari Asia Tenggara ya. Belum Indonesia belum ya. Tapi ternyata udah banyak di Indonesia gitu ya. Kemudian timun ini ya tadi manis ya, rasanya tetap manis, disebutnya tetap manis, manis dingin. Dingin tingkatan kedua, sebenarnya sama dengan melon, dinginnya tingkatan kedua. Dingin lembab pada tingkatan kedua, makanya biasanya bisa dicampur dengan korma, karena korma panas kering pada tingkatan kedua. Ya, walaupun orang sini mengatakan hambar ya, tawar masuk kategori manis. Sehingga dingin atau sejuknya ini bermanfaat untuk mengatasi gangguan kulit, terutama kulit kering, gitu ya. Kemudian juga wortel, ya sedikit aja timun ya. Kemudian wortel ini nggak mesti ada, artinya hanya di dataran tinggi ya, daerah yang tinggi saja itu bisa wortel, bisa menanam wortel. Dingin dan manis. Makanya di sini dingin manis, karena tujuannya adalah untuk mendinginkan dan melembabkan kulit, sehingga berguna untuk mencegah terjadinya kulit kering ataupun gangguan kulit lainnya. Ya, kemudian madu itu mengharmoniskan. Fungsinya ini ada asam, ada lembab, ada manis, udah digabung jadi satu biar ada yang mengharmoniskan. Madu masuk sebagai pengharmonis. Ya, kalau alpukat itu rajanya, jeruk itu menterinya, ajudan itu mentimun dan melon, kemudian penyerta pengharmonisnya itu madu. Itu kalau dalam strategi perangnya seperti itu. Masih ada waktu? Masih, saya sedikit lagi. Oke.
karena sedikit lagi saya bahas tentang ini ya, pola-pola yang ya yang bisa menyebabkan kulit kering ya atau gangguan kulit. Yang pertama adalah angin dan lembab. Ya. Ini musim semi sifatnya lembab, tapi anginnya kencang. Betul. Makanya disebut angin dan lembab. Gejala yang muncul kalau seseorang terkena angin dan lembab, selain gangguan kulit dan kekeringan pada kulit, juga disertai dengan sakit pada punggung yang kronis. Artinya sakit punggung yang lama. Ya. Diare. Kemudian eksim. Ya. Eksimnya eksim kering. Ya. Makanya dimasukkan juga. Kemudian adanya pembengkakan. Demam yang memburuk di sore hari. Setiap sore demam. Ya. Terserang campak, sakit kepala dengan rasa yang berat, rasa berat di tubuh, kulitnya yang kering itu kalau luka gatal. Pembengkakan ringan, nyeri di seluruh persendian, jadi yang berpindah tidak menetap karena angin dan urinnya sedikit. Yeah. Selain ini, yang bisa dikonsumsi diantaranya bubur jali. Kemudian jeruk lemon selain yang dikonsumsi itu air buahnya tadi, kulitnya juga bisa. Jeruk mandarin juga bisa kulitnya, terus jeruk buat manisan kulitnya, atau jeruk keprok, jeruk medan itu juga bisa. Kemudian juga daun mint, seledri, daun mint dengan teh, seledri, daging kelapa, daun bawang, beras, nasi maksudnya. Nah, kalau untuk di luaran beras ditumbuk, kacang merah, kemudian juga jeruk bali. Kemudian yang kedua, gangguan kulit karena astenia energi vital. Yang muncul adalah selain kulitnya kering, gejala yang muncul lainnya adalah fesesnya lengket atau terjadi diare, pusing, adanya pembengkakan di tempat cekungan mata, kelopak mata bawah ya. Kemudian mata dan jiwanya lelah, nafasnya sesak dengan suara yang sesak dan pendek, sakit kepala yang berat yang muncul jika kelelahan akibat bekerja, sakit kepala dengan interval, sakit kepala di pagi hari terutama, tidak selera makan, nyeri yang bisa berkurang saat dipijit, sukanya dipijit nih, kelemahan energi vital, keringat di tangan dan kaki, biasanya orangnya lemah, letih, lesu, sakit kepala berkepanjangan, sulit menelan, ujung jari tangan dan kaki dingin, kekurangan berat badan dan kulitnya kering terus. Selain ini yang dikonsumsi bisa anggur, lengkeng, kemudian gula gandum, ikan kerapu, ikan selar, ikan kembung, dan beras ketan, ya, kentang, apel, timun, ikan gurame, ikan mas, wortel, boleh di wortel, kacang merah, kacang kara, royal jelly, kemudian jali, bubur jali, buncis, bawang putih, ubi merah, kurma, daging kambing, labu siam, dan gula batu. Yang ketiga, kekurangan darah juga bisa menyebabkan gangguan kulit atau kulit kering. Yang muncul selain gangguan kulit dan kulit kering, diantaranya ada sembelit, kering kan? Sembelit. Pusing, bibir dan mulut juga ikut kering, bukan cuma kulitnya saja. Mulutnya juga terasa kering, kulitnya kering, kelelahan, demam, sakit kepala, seakan-akan kepalanya tuh kayak dibor kemudian ditarik. Ya, sakit kepala di sore hari. Ini saya juga tanya, sakit kepala itu kayaknya kayak dimasukin bor kemudian ditarik. Saya juga nggak pernah ngerasain apa rasanya. Kayak dibor, kepalanya kemudian kayak ditarik. Saya cuma bisa bayangin bor masuk kemudian ditarik. Dan sakit kepala setiap sore hari, berbaring dan tidak mampu untuk bangkit yang akan menyebabkan pusing karena bangun pusing, keringat di malam hari, tidak bisa tidur, kekurangan berat badan, dan kulitnya kering terus, raut wajahnya juga putih, kulit kering, bibir kering, mulut terasa kering, ya. Ini konsumsi diantaranya adalah asparagus, kerang, sotong, telur ayam, telur bebek, jamur putih, hati sapi, anggur, ikan kerapu, ikan selar, ikan kembung, tiram, susu sapi, daging sapi, ceri buahnya, kerang darah, dan lengkeng. Masih ada, Bu? Masih sedikit lagi. Kemudian yang keempat, lembab juga bisa menyebabkan gangguan kulit kering atau gangguan kulit lainnya. Yang muncul diantaranya yang menyertai gangguan kulit dikarenakan lembab, nyeri di perut yang bergolak, diare, urin tertahan, mengejan, dan fesesnya itu lengket, keruh, pusing, sakit kepala seperti dibungkus sesuatu yang berat di tubuh, ususnya bergejolak, keruyuk gitu loh. Fesesnya berair, rasa berat dan naik pada anggota tubuh bagian bawah, rasa berat di kepala seperti dibungkus. Kemudian sakit yang dimulai dari daerah bawah tubuh, gatal, menyukai minuman panas, tenggorokan gatal, kulit gatal, gitu. Ketika digaruk bersisik, menyukai tidur dan rasa berat di tubuh, nyeri sendi tubuh berat, nyeri pinggang berat, cepat BAB, rasa bengkak dan kenyang pada perut, jadi habis makan juga BAB, cepat BAB-nya, habis minum BAB.
Pagi hari minum BAB. Habis itu sarapan, BAB gitu, cepat BAB kan. Makanya selalu cepat BAB gitu. Ya mau gimana jelasinnya ya. Rasa bengak dan kenyang pada perut, pokoknya begitu ya, dan lambung. Jari kaki gatal. Kering, gatal, ya bersisik. Jerawat juga kecil. Mukanya kering kemudian berjerawat. Kecil-kecil dan putih di kulit. Kayak komedo gitu ya. Gitu. Kemudian yang kelima. Ya, itu kelemahan energi ginjal. Selain kering dan gatal, gejala yang muncul diantaranya nyeri perut, kemudian sembelit, fesesnya lengket, keruh, diare disertai dengan pusing. Jadi BAB-nya juga sambil pusing. Kelelahan setelah BAB. Ya, jadi habis BAB harus tidur dulu. Nah, BAB, kemudian bersihin, kemudian tidur dulu. Gitu. Katanya begitu. Habis BAB aja lelah. Gimana kalau kerja? Lo habis BAB aja lelah, gimana suruh kerja? Lebih lelah lagi. Sakit kepala yang parah dan muncul dengan kelelahan setelah bekerja. Setelah bekerja sakit. Sakit kepala malah, bukan lelah lagi, udah sakit kepala. Sakit kepala pada pagi hari atau sakit kepalanya berkepanjangan sampai sore hari. Jadi nggak pernah putus sakit kepalanya dari pagi hari sampai sore hari. Begitu. Berbaring dengan tidak mampu untuk duduk, karena kalau sudah berbaring, kalau dia bangun duduk pusing. Berarti mendingan baring saja. Pandangannya berkabut, kaku, berdebar dengan rasa yang tidak aman, tidak nyaman, keringat di tangan dan di kaki, sakit kepala berkepanjangan, telinga berdenging, kemudian terkadang tuli, gitu, nggak dengar apa-apa, tangan gemetar, kalau sudah begitu nafasnya pendek, keringatnya keluar, kemudian ketika disuruh minum sulit menelan, kalaupun berbicara dengan suara yang lemah, ujung anggota badan dingin, kekurangan berat badan, dan kelihatan kulitnya kering tadi, seperti yang saya sebutkan. Selain ini yang dikonsumsi ada anggur, lengkeng, gula gandum, ikan selar, ikan kembung, ikan layang, kentang, beras ketan, apel, kacang merah, ikan gurame, ikan mas, wortel, jali, royal jelly, buncis, kacang kara, ikan bandeng laut, berarti apa? Kuro, ubi merah, kurma, daging kambing, labu siam, kemudian juga gula batu. Tips ya, ketika kulit kering yang sangat dihindari adalah alkohol dan rokok. Karena dia akan semakin menyebabkan kekeringan pada kulit. Cukup demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk saya tanya jawab, saya serahkan berantum. Baik, jazakallah khairan saya atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali. Kesempatan ini berkaitan dengan mencegah kulit kering. Ikhwata Islam wajazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Rudi di Tangerang. Pak Rudi di Tangerang. Silakan Pak Rudi. Assalamualaikum Cinci. Waalaikumsalam. Ini keluhannya ini Cinci, sudah 2 minggu ini saya merasakan mulai punggung sampai pinggang itu sakit, Pak. Kadang-kadang sampai untuk bangun tidur ini susah. Terus kalau dipaksain jalan itu rasanya kayak mau ambruk gitu sih. Nabrak-nabrak gitu sih. Mohon solusinya sih. Sakit pinggang dari punggung mulai punggung sampai pinggang itu sakit gitu sih. Punggung sampai pinggang sih. Iya, jadi mulai bawah leher sampai pinggang itu kayak sakit. Kayak apa sih kalau orang Jawa bilang jaram gitu. Rasanya kayak gitu sampai bangun itu susah. Umur berapa Pak? Umur saya masih 40. 40, baik. Iya. Ditunggu jawaban dari Sensei Pak. Iya, jawabannya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Ada 2 hal yang bisa dilakukan, yakni pas mau tidur Bapak bisa menyeduh daun salam 3 lembar, kemudian diseduh dengan air panas tunggu sampai hangat, kemudian diminum saat mau tidur. Kemudian di pagi harinya bisa menggunakan apel hijau atau apel malang, kemudian di jus atau di blender,
maksimal 3/4 gelas, minimal setengah gelas. Lakukan setiap hari. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Amin. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Rudi yang ada di Tangerang. Nah, masih kami buka kesempatan di belakang Pak Rudi di lantai telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu Abdillah di Mamuju ya. Ya, nah. Ya. Sinse, sekarang ini tenggorokan saya sakit, kemudian kepala, kemudian panas badan agak hangat tapi tidak terlalu panas juga. Kemudian keluar ingus yang cair-cair itu Sinse, badan pegal-pegal, mohon solusinya. Baik, ditunggu jawaban dari Sensei Ibu. Iya, kita mulai heran. Waalaikumsalam. Tadi keluhan ibu itu termasuk yang saya sebutkan loh. Iya, betul. Keluhan ibu tadi. Iya. Kepala, kemudian tenggorokan, itu pasti yang tadi saya sebutkan tadi. Ibu bisa menggunakan jus ini. Jadi ini tidak hanya untuk kulit saja. Iya, jadi makanya saya bahas tadi ya. Iya, betul. Kawan-kawannya, kulit dan kawan-kawannya. Betul. Gitu ya. Tapi kalau untuk tadi kepala dan tenggorokan, kalau misalkan ada salah satu di antaranya yang misalkan ini banyak banget nih, boleh nggak ada 1-2 yang dihindari. Kalau 1-2 yang dikurangi ya berarti timun sama wortel. Tapi kalau 1 ya timun. Tapi karena timun udah kewakilan melon kan. Mau pilih timun apa melon? Orang mesti milih melon dong. Jadi kalau mau enak semua ya melon, lemon, alpukat. Iya kan. Tapi kalau ada semua ya bagusnya tambah semua. Ya demikian. Abdillah menguji mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya selanjutnya. Syukran Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Abdillah yang ada di Mamuju. Nah, masih kami buka kesempatan di lantai telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Ibu siapa? Ibu Suci. Ya, mohon maaf Ibu, sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya karena ada feedback pantulan suara Ibu. Oke. Ya, kalau sudah dikecilkan silakan Ibu. Ini Pak, ibu saya usianya 78 tahun. Iya. Di kepala dan seluruh tubuhnya keluar bintik itu. Saya sih udah WA ke TV Roja ya, mungkin bisa dilihat gitu. Di kepala bintik kecil berisi nanah, sakit apa ya? Terus obatnya apa? Ada yang mau ditanya sih? Cukup baik. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei Ibu. Ya, udah tahun lebih Pak ini. Jadi itu keluar bintik hitam tebal, menebal, gatal gitu. Baik Ibu. Ditunggu jawaban dari Sensei Ibu. Terima kasih atas interaksinya. Silakan Sensei. Jadi yang kita bahas itu termasuk itu tadi. Gangguan kulit ya kering, ya gatal, ya dermatitis, jerawat dan sebagainya. Ya kan? Tadi yang di eksim dan sebagainya tadi yang kita tadi sebutkan. Adapun kemudian kalau bertanya ini sakit apa? Nah itu sakit yang itu yang disebutkan tadi. Kalau pengen secara medisnya ya berarti dicek ke dokter baru diketahui. Karena orang yang memberi nama penyakit itu ya harus memeriksa diagnosa yang menentukan penyakit itu namanya penyakit apa. Betul. Ya kan, itu diagnosa Bu. Ya bukan di terawang. Ya mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Luki. Ibu siapa? Luki. Ibu Luki. Ya. Di mana Ibu? Di Serang. Di Serang, Banten.
Silakan Ibu langsung ke pertanyaannya. Ini kalau pagi itu apa misalkan kayak semutan itu buat masak itu kayak kesemutan giling-gilingan ya namanya. Iya. Nah, terus dengkul apa lu pegang sebelah kanan itu kayak orang keselio gitu loh, kayak ada yang ngerambat-ngerambat gitu di belakang lutut itu, tempurung itu, Sensei. Iya. Itu setiap pagi saja atau bagaimana Ibu? Kalau yang dengkul itu kalau habis sholat itu ya, dari duduk berdiri itu harus dipegangin dulu itu lututnya. Jadi nyeri-nyeri gimana gitu ya, kayak ada linu-linu gitu, Sensei. Baik. Itu saja Ibu pertanyaannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Iya, sama-sama Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Ibu bisa menggunakan 1 ibu jari temulawak ditambah dengan 1 ibu jari kencur. Kalau nggak ada berarti pakai jahe. Ya. Boleh pilih antara kencur dan jahe. Kemudian ditambah dengan 3 lembar daun salam. Kemudian direbus dengan air 1 gelas sampai mendidih. Kecilkan apinya biar jadi setengah gelas. Minum setiap mau tidur. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya kita beralih ke pesan singkat dari Umu Zahro di Parung, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sensei, suami saya punya kulit cenderung kering. Apabila cuaca panas, kulitnya mulai gatal-gatal dan bintik-bintik merah pada kulit. Kering memerah, betul. Iya. Begitu juga kalau beliau makan makanan seperti telur dan ikan laut. Ini mohon solusi herbalnya Sensei, apa yang harus diminum? Jazakallahu khairan. Ini masuk ke pembahasan ini tadi ya. Iya. Karena bisa karena lembab tadi kan disebutkan. Karena udang itu ya lembab. Terus kebanyakan sebagian besar udang di daerah yang terkena merkuri itu lebih lembab dan susah dicerna. Ya, intinya gini, di udang itu kan biasanya di bawah. Kalau cumi di atas. Makanya jarang ada orang yang punya keluhan, saya kalau habis makan cumi kok gatel. Adanya saya habis makan udang gatel, karena udang itu biasanya berada di bawah. Ya, kalau ada logam berat seperti merkuri itu turunnya ke bawah. Nah, dia logam berat. Dan yang kena ya ikan-ikan yang berada di bawah, kemudian juga udang. Di antaranya seperti itu. Makanya terkadang ada orang yang mengkonsumsi udang di daerah A gatel, tapi di daerah yang lain enggak. Itu. Yeah. Oh, kok saya makan udang di sana kok enggak gatal? Saya juga punya teman seperti itu. Ketika di lautan daerah Batam, Kepri itu ya. Kepri, Kepulauan Riau. Itu belum terkena banyak merkuri. Ya biasanya mau udang, cumi, udang, kerang nggak gatal. Banyak juga nggak gatal. Bahkan jadi produk andalan ya. Kayak di Kepri, kayak di Tanjung Pinang, Batam itu kan kayak gonggong, kerang itu kan di bawah, tapi kok nggak apa-apa. Kalau di sini kerang gatal, kalau di sini udang gatal. Itu tadi di daerah yang lautnya mengandung merkuri, biasanya seperti itu. Tapi yang tidak ya terkadang tidak. Jadi ada orang yang suka makan udang gatal, begitu makan tempat lain enggak. Itu kalau udang ya. Kalau cuaca kan nggak bisa. Nggak bisa. Ini cuaca panas nih, saya menghindar. Ya nggak bisa kan. Itu kalau cuaca panas tuh pasti gatal itu memerah-merah. Nah ini yang tadi kita bahas, Ibu bisa menggunakan, penanya bisa menggunakan ini. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Ilham di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, saya mengalami bibir pecah-pecah sudah berbulan-bulan. Sudah mencoba makan jeruk dan buah-buahan yang mengandung vitamin C, tapi masih belum sembuh juga. Bibir kering hingga terkadang mengelupas dan berdarah. Mohon jawabannya, Sensei. Sekarang itu anginnya kayak AC, angin dingin. Anginnya dingin kering. Walaupun cuacanya sebenarnya lembab. Tapi anginnya dingin kering. Nah, ini yang menyebabkan seseorang itu seringnya dehidrasi, kekurangan cairan karena enggan minum.
ya kan? Iya. Ya semualah perhatikan saja. Keinginan untuk minum kan nggak tinggi kalau sekarang ini. Betul. Ya kan? Boleh dibilang kita bangun tidur biasanya kalau cuacanya nggak dingin minum, ya kan? Kalau nggak ber-AC loh ya, kalau yang tidurnya nggak ber-AC minum, ya. Kayak saya biasanya bangun tidur minum, tapi kalau udah cuaca dingin banget itu, saya bangun tidur juga nggak minum gitu ya, dan malas mandi juga, kan? Udah malas minum, malas mandi lah. Terus yang buat mendinginkan apa? Yang menyejukkan tuh kulit, melembabkan kulit itu. Apa? Ini saya tidak bicara orang daerah pantai ya. Orang daerah pantai kan musim dingin juga mandi paling minimal 5 kali kan. Oh, 5 kali ya? Iya, 5 kali. Kalau musim panas, jangan tanya. Lebih dari 5 kali. Kenapa sering mandi? Kan udah kebiasaan saja. Oh, kebiasaan. Ya. Ya, misalkan bangun tidur mandi, ya kan? Iya. Mau sholat subuh mandi, kemudian mau beraktivitas kayak misalkan mau kerja kemudian mandi. Kemudian nanti sholat zuhur kalau memang di rumah, mau ke masjid mandi, ya kan? Asar mandi lah. Iya, jadi kemudian maghrib mandi, ya. Kemudian isya kan nggak mandi nih, tapi mau tidur mandi. Oh gitu. Jadi gitu. Jadi itu udah kebiasaan. Jadi kira kalau orang pantai itu biasanya begitu. Itu normal itu yang normal ya. Jadi normalnya itu ya 5 kali. Bahkan kadang-kadang kalau musimnya panas mau tidur mandi, ini jam 12 bangun mandi. Jam 3 bangun mandi, jam 4 bangun mandi gitu. Jadi malam itu berapa kali, pagi berapa kali. Tapi nggak semuanya lah kalau orang gunung, enggak kan? Nggak mungkin. Makanya biasanya tadi kekeringan, kekurangan kelembapan itu. Ya tadi minum juga susah. Ya. Selain jus ini bisa menggunakan kuning telur ayam kampung. Bisa diminum pagi dan sore. Jadi kalau kok pagi dan sore? Ya iya, kalau ininya pagi, telurnya sore. Kalau ininya sore berarti telurnya pagi. Kuning telur ayam kampung. Jadi ini kalau ini pagi, ini sore. Itu demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sisi anak saya perempuan usia 11 tahun, sudah 3 hari ini matanya belekan, gatel, merah, dan bengkak sedikit. Katanya ada temannya yang sudah duluan terkena sakit mata. Apakah sakit mata ini bisa menular, dan mohon solusi herbalnya. Terima kasih. Jawabannya, kalau sakit mata ini menular, yang pertama ditularin dari siapa? Ya kan? Maksudnya kalau yang ini, anak ini ketularan dari anak lainnya. Nah, anak lainnya ketularan dari siapa? Gitu ya. Iya kan? Ini kan kayak apa yang Rasulullah SAW mengatakan tidak ada penyakit menular. Kemudian orang Yahudi mengatakan onta itu sakit kulit, kemudian yang temannya ketularan sakit, orang Yahudi. Kata Nabi, lah yang pertama dari siapa? Yang pertama ya memang Allah yang menentukan. Ya itu maksud saya yang pertama. Jadi nggak menular itu begitu. Ada. Jadi memang Allah turunkan penyakit. Nah, tapi yang Ilmu juga menjelaskan ada penyakit yang menular secara tabiat. Secara tabiat. Ya. Mau diakui atau tidak, kadang-kadang kita kalau ngelihat orang matanya merah, itu kayaknya, ya kan, mata merah itu ya. Yang lagi sakit mata gitu, kita juga langsung pedih gitu ya, langsung pedih gitu ya. Itu namanya penularan tabiat. Tabiat ya. Ada orang bersin, subuh nih biasanya nih, kita salat subuh biasanya. Di samping kita beri, itu sudah langsung gak enak badan kita. Perasaannya itu, waduh ini saya hirup lagi, gitu lah. Betul. Jadi mohon maaf ya, menyinggung orang yang bersin pagi. Tapi kenyataan begitu. Coba tanya yang nggak bersin. Pasti kalau yang bersin mah enggak lah, dia nyoba yang bersin, masa mau ya kan? Dihirup ya dia sendiri, temennya yang samping, yang ngirup loh, ya kan? Nggak nyaman sekali tuh, mau dibatalin, ya kan? Imam Maluku, mau sholat. Itu namanya penyakit tabiat yang menular itu ya. Kalau disebut Al-Imam Al-Qayyim namanya al-mizaj. Ya. Tabiat yang bisa menular. Kemudian muntah itu juga menular.
ya kan? Di bus pariwisata kalau belum ada yang muntah enggak. Begitu satu muntah, wah jamaah itu udah. Di sampingnya aja apa sih? Wah, yang di belakang aromanya kok kayaknya saya kenal, muntah lagi. Langsung mual. Itu juga tabiat ya. Jadi ya ada beberapa penyakit yang menular secara tabiat, ya. Hawa karena memang kadang-kadang isu ramenya, ya. Tapi kan kayak kulit gatal kan juga begitu tuh. Iya. Apalagi kalau misalkan dia korengan eksim gatal, kita berada di sampingnya dia garuk-garuk jebrul gitu. Aduh, ke saya semua nih. Gitu ya. Kan perasaan begitu ya. Iya. Begitu pulang gatal, wah ini dari kemarin tadi yang ini nih. Kita pulang itu cuci tangan dan sebagainya. Itu seperti itu. Tapi kalau sakit perut kan enggak. Iya. Ada beberapa penyakit yang tidak merasa tidak. Batuk kan juga begitu ya. Batuk iya. Ya, makanya itu tadi sholat juga batuk sampingnya itu wah aduh. Yang di samping itu nggak khusus juga kan sampingnya. Waduh ini mau nggak bernapas mati bikin bernapas kembang hidup gitu. Jadi ada penyakit yang memang secara tabiatnya juga menular. Jadi ada yang enggak, misalkan yang benjolan gondokan misalkan kayak gitu ya. Bisul kan kita didekati juga nggak merasa tertular ya. Enggak. Gitu ya. Jadi ada menular secara tabiat. Gangguan mata itu bisa dicuci pakai air rebusan daun sirih. Atau rebusan bunga telang atau rebusan bunga melati. Kemudian dibuat nyuci mata. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Baik, syukuran sisi atas jawabannya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir karena keterbatasan waktu. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan. Baik, melanjutkan nasihat dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang kesehatan. Ya, nasihat tentang kesehatan. 2 kali kita sudah menyelesaikan nasihat bagi para pasien atau penderita. Kemudian beliau melanjutkan nasihat untuk para pengobat. Ini perihal tanggung jawab terhadap pengobatan pasien, sedangkan dia tidak mengetahui ilmu pengobatan. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari Ibnu Majah, dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Amr ibn Su'aib dari ayahnya, dari kakeknya, yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, man tatabbaba. Jadi disebutkan barang siapa yang mengobati, ya, walam yu'lam min hutibun qabla dalik fahuwa dominu. Jadi barang siapa yang mengobati seseorang, mengobati pasien atau seseorang, sementara dia tidak mengetahui tentang ilmu pengobatan sebelumnya, pengobatan tersebut dia tidak tahu, maka dialah yang bertanggung jawab. Di sini berhubungan dengan 3 hal, yaitu dari tinjauan bahasa, tinjauan fikih, dan tinjauan pengobatan atau tip. Dan Syekh Nasir As-Sa'di itu membawakan dalil ini. Ini dalil ini disahihkan oleh Al-Albani. Di sini diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis shahihah hadis nomor 635. Dan ini juga dijadikan dalil oleh Syekh Nasir As-Sa'di untuk profesi. Bukan cuma pengobat, kata beliau. Siapa saja dia memiliki profesi, terus barang siapa melakukan profesi tertentu, tetapi entah itu jahit, entah itu bangunan, tapi dia tidak punya sebelumnya keilmuan tersebut, masih uji coba, maka dia akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Gitu ya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dari tinjauan bahasa lafaz at-tib dengan harokat kasrah pada huruf ta-nya dalam bahasa Arab memiliki arti pertolongan, juga memiliki arti perbaikan. Jadi seorang tabib harus berupaya untuk melakukan pertolongan, kata beliau, dan juga berupaya untuk melakukan perbaikan. Jadi menolong itu bukan cuma orang jatuh dibangunin itu. Sebagaimana dalam lafaz tababtuhu, artinya saya memperbaikinya, sinonim dengan lafaz aslastuhu, ia juga dipakai dengan makna kelembutan dan kebijaksanaan. Paling penting di sini adalah dengan berarti ini menjadi dasar oleh Ibnu Qayyim, dijadikan dasar untuk berlaku lembut dan bijak terhadap pasien, gitu ya.
kelembutan sesuai dengan situasi dan kondisi. Artinya maksudnya sesuai dengan tradisi tertentu ya, daerah tertentu. Ya kan kalau Solo lembutnya kan beda dengan Medan itu ya. Betul, Jawa. Iya, Madura. Sama-sama dekat Jawa, Madura lembutnya juga beda dengan Solo, Jogja gitu kan. Sunda aja, Tasik sama Bandung beda lembutnya gitu ya. Jadi jangan dikira lembutnya ini standar lembutnya mana nih? Sesuai daerah. Ya kan? Kalau di sana lembut, ya bagaimana lembutnya? Di masing-masing orang itu kalau di lembut-lembutnya wagu, jadi nggak enak ya. Kita misalkan orang Jawa ya lembutnya sebagaimana orang Jawa, orang Madura lembutnya Madura, orang Sunda ya orang Sunda kan, Anda Sunda, muhun, itu udah lembut, muhun. Ya, tapi kadang-kadang ya udah ya, cager-bager, itu juga lembut, gitu ya. Lembutan masing-masing. Ya, dan bijak itu ya kalau memang layak ditangani ya tangani, kalau enggak ya sampaikan dengan bijak. Oh ini nggak bisa, ya. Jangan kemudian sabu jagat, apapun di sini bisa. Siapa juga. Mana yang lain adalah kecakapan. Imam Al-Jauhari mengatakan setiap orang yang cakap dan pandai adalah tobib. Menurut bahasa Arab, kata Imam Al-Jauhari. Ya. Jadi kalau dia nggak cakap, nggak dalam menangani penyakit itu, ya berarti nggak. Saat itu dia bukan tabib di bagian itu. Abu Ubaid mengatakan asal mula tabib adalah kecakapan dan keahlian terhadap suatu. Makanya oleh Sayyid Nasir Asadi digunakan untuk profesi kan. Sehingga dapat dikatakan kepada seorang dengan sebutan tabib apabila memang demikian. Dia ahli dalam keadaannya, dia ahli. Meskipun kepandaian tersebut tidak dalam mengobati orang sakit. Itu. Ada juga yang mengatakan bahwa sebutan lelaki tabib adalah dimaksudkan sebagai lelaki yang pandai. Disebut dengan tabib karena kepandaian dan kecerdasannya. Ia juga bermakna adat kebiasaan. Selain itu bisa bermakna sihir seperti dalam firman rajulun mahbubun, lelaki yang disihir. Dalam kitab Sahih. Jadi sihir dalam arti yang karena kan bayanu sihir, penjelasan itu sihir. Tapi kan dalam arti yang positif. Bukan dalam arti yang negatif. Penjelasan itu sihir, bayanu sihir. Itu kan seperti ini rajulun mahbubun. Dalam kitab Sahih disebutkan sebuah hadis yang berasal dari Aisyah yang menceritakan bahwa ketika ada seorang Yahudi menyihir Rasulullah SAW, ada dua malaikat yang duduk di sisi kepala dan kaki beliau. Salah satunya bertanya, ada apa dengan laki ini? Yang lain menjawab, disihir. Siapa yang menyihirnya? Katanya orang Yahudi, jawabnya. Abu Ubaid mengatakan orang yang menyebut orang yang disihir dengan kesebutan madbub karena ada alasan menamakan sihir dengan tib. Sebagaimana mereka menyebut orang yang disengat dengan sebutan salim. Untuk menumbuhkan rasa optimis agar selamat. Mereka juga menamakan orang yang sedang kehausan karena tidak ada air dengan sebutan mafazah, ini keberuntungan. Karena optimis selamat dari kebinasaan, dan demikian pula itu dikatakan pada penyakit. Ilmu Qayyim juga menyebutkan di sisi lain nanti salah satu kalimat yang terkadang negatif juga positif adalah tahyil. Kalau di ruqyah, tahyil itu kena sihir. Jadi orangnya menghayal, tahyil. Tapi Imam Qayyim menyebutkan ada 3 pengobatan. Seorang tabib harus ahli semuanya. Satu pengobatan ilahiyah, yang kedua alamiah, yang ketiga tahyil. Tapi tahyil di sini positif loh, ya, bukan tahyil yang dalam pembahasan ruqyah. Kata Imam Qayyim tahyil, tapi tahyil di sini itu bahkan Imam Qayyim menyebutkan bahkan terkadang sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh obat alami itu bisa sembuh dengan tahyil. Nanti disebutkannya di sini. Jadi pada intinya seorang tabib itu seorang yang pandai, ya kan? Berarti kalau dia tabib pengobatan untuk mengobati orang, ya berarti yang pandai. Kalau nggak pandai berarti nggak disebut tabib, gitu kan? Apapun itu yang disepakati di sini maksudnya adalah tabib yang pandai. Makanya nantinya ketika Nabi SAW menyuruh seseorang berobat itu disuruh cari tabib yang pandai, yang paling pandai, ya karena tabib itu pandai. Ya, kalau nggak pandai ya namanya bukan tabib, walaupun itu tukang, pandai ya tabib, ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan ini merupakan penghujung acara menjelang Ramadan, insyaallah ya. Kalau Ramadan
sebelum pekan ketiga berarti kita udah berusaha istirahat. Karena nggak mungkin kita minum makan di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau Allah kehendaki kita bisa bertemu kembali. Saya akhiri bila taufiq hidayah. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, pada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwata Islam wajazakumullah, program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita pahami dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.